Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Pertemuan di penjelasan mata kuliah Desain Komunikasi Visual 3, saya akan mempresentasikan berkaitan dengan yang sudah saya share di Classroom, berkaitan apa sih yang akan kalian pelajari di DKV 3 nanti. Ini merupakan tradisi baru yang baru saya sampaikan, baru saya mulai di tahun ini. Bareng-bareng gitu. Jadi diskusi bareng-bareng berkaitan dengan mata kuliah ini jalannya seperti apa, tugasnya seperti apa, sehingga kalian menjadi jelas ke depan. Kira-kira seperti itu. Kita mulai karena sudah hampir jam 7:30. Jadi DKV 3 itu merupakan mata kuliah yang terstruktur dari DKV 2 maupun DKV 1. Jadi itu terstruktur karena itu mata kuliah utama, yaitu Desain Komunikasi Visual 3. Desain Komunikasi Visual 1 membahas berkaitan dengan layouting. Kemudian kalau kalian ingat berkaitan juga dengan tata letak layouting, kemudian ada merancang grafis, kemudian juga sedikit-sedikit menyinggung tentang aplikasi media. Kemudian di DKV 2 itu lebih mendalam berkaitan dengan identitas branding yang diaplikasikan melalui logo, dan kalian diharuskan untuk membuat grafik standar manual atau GSM. Kemudian dari GSM itu kalian diharuskan untuk membuat aplikasi-aplikasi media yang lain gitu. Termasuk di dalamnya ada poster, flyer, kemudian ada merchandise dan lain sebagainya. Itu di DKV 2. Sedangkan nanti di DKV 3 itu akan berkaitan dengan branding yang lebih dalam, yaitu strategi branding. Kita mulai. Kelihatan ya share screen saya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini file ini bisa kalian dapatkan juga di Classroom, tapi saya akan jelaskan. Deskripsi mata kuliah logika berpikir, mata kuliah desain komunikasi visual, salah. Itu adalah mata kuliah yang menciptakan karya desain yang terstruktur dalam tata letak layout melalui grid dan menjadikan produk branding sebagai akar untuk bereksperimen dan membuat konten pemasaran yang dihasilkan dari proses desain yang berkonsep pada strategi merek atau strategi branding. Jadi kata kuncinya adalah strategi branding, kemudian tata letak, dan produk branding. Pengembangan lebih jauh dibandingkan DKV 2 yang hanya identity branding. Jadi lanjutannya adalah bagaimana membuat identity branding ini disebarluaskan dengan strategi-strategi branding. Kita akan belajar itu untuk DKV 3. Nah, hasil akhirnya kemampuan yang diharapkan adalah melakukan penciptaan karya desain komunikasi visual dengan konsep branding. Jadi tidak hanya sebagai identity, tapi juga sebagai branding yang lebih luas. Kemudian apa sih yang akan diajarkan? Materi pembelajarannya ada pengenalan konsep branding strategi, kemudian ada konsep product branding, kemudian ada grid layout. Ini akan sedikit mengulang dari DKV 1, tetapi lebih dalam lagi bagaimana aplikasinya itu terkonsep. Kalau di DKV 1, kalian hanya diajari sebagai teknisnya, jadi menggunakan software ini, kemudian kalau nge-grid caranya seperti ini, kalau di DKV 3 itu lebih dari itu. Jadi bagaimana konsep misalkan diagonal grid itu digunakan untuk tema apa, bagaimana kalau feminim itu temanya seperti apa, nah kayak gitu. Jadi sudah mengkoneksikan dengan konsep dari branding itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pemahaman produk branding dalam strategi merek, jelas. Kemudian workflow-nya, ini mengulang DKV 2, tetapi lebih dalam lagi. Jadi mind mapping yang kalian buat itu mendasar. Tidak hanya sekedar ada mind mapping, tapi bisa memberikan reason kepada saya berkaitan dengan proses kreatifnya seperti apa. Gitu. Termasuk pemilihan media-medianya. Sehingga media-media promosi yang dipilih untuk produk branding itu logis. Nah, hasil akhirnya adalah penciptaan karya desain. Metode belajarnya ada discovery learning, itu merupakan cara belajar untuk mencari secara discover. Jadi kayak macam kalau kalian ada di hutan kemudian mendiscover, melihat bahwa saya bisa belajar ini gitu kan.
discovery learning. Kemudian problem based learning itu kita menggunakan UMKM sebagai problem base-nya. Ada masalah desain yang harus diselesaikan. Kemudian ada contextual instruction, itu merupakan cara belajar yang di luar dari konteks. Misalkan UMKM tersebut itu merupakan UMKM yang mengangkat tentang produk daerah misalkan, atau makanan daerah. Nah itu kaitan kontekstual atau di luar dari makan itu apa aja. Nah itu namanya contextual instruction. Kemudian diakhiri dengan penugasan terstruktur dan belajar mandiri. Hasil akhirnya adalah portofolio karya. Jadi dalam pembelajaran kalian di DKV 3 ini, kalian akan bisa menjadi desainer yang memiliki portofolio yang sudah ada dalam satu proses yang terstruktur dari ada masalah sampai solusi desainnya. Modenya adalah sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu seperti kita sekarang. Kalian bisa lihat muka saya, tapi kayak saya nggak bisa lihat muka kalian kalau nggak dibuka kameranya. Dan saya ngerti bahwa tidak semua bisa memiliki kuota unlimited, tapi harapannya untuk menghargai silahkan untuk buka kamera. Untuk sinkronus, untuk asinkronus, saya biasa akan menggunakan sebagai bahan belajar. Itu ada materi di LMS, kemudian asinkronusnya itu via YouTube, yang ada pada channel Wiro Sasono, merupakan channel pribadi saya, yang biasa saya gunakan untuk mengajar, dan sepertinya di pengantar juga sudah saya katakan, bahwa di situ ada cara berpikir, kemudian cara menggunakan dan tips-tips, tipis-tipis kalau saya bilang, di situ untuk membuat sesuatu. Nah, ada juga referensi karya desain komunikasi visual, biasanya ini dari referensi dari karya ilmiah. Jadi basisnya itu kita dari yang sudah terstruktur kemudian diilmiahkan. Jadi ada buku ajar yang akan diberikan setiap pertemuan atau modul. Nah, yang terakhir adalah sistem penilaian. Bobot tugas dari DKV 3 ini adalah 30%, kemudian UTS-nya 20%, UAS-nya 40%, dan presensi 10%. Toleransi kehadiran minimal di LMS, ingat di LMS, itu 80%. Dan seperti pada kelas-kelas yang lain, saya membuat aturan yang berat di tiada keterlambatan tugas untuk pengumpulan. Keterlambatan untuk pengumpulan tugas, kebalik. Di mana ketika kalian terlambat, tugas tidak akan saya nilai, itu menjadi nilai kosong, meskipun kalian sudah mengumpulkan. Kemudian tugas dikumpul via link. Jadi filenya ada di kalian upload di akun kalian, bisa di Google, bisa di Drive, itu yang dikirim ke saya linknya aja. Biasanya saya akan gunakan ke email, dan saya coba untuk ke Classroom, supaya lebih terstruktur. Dari penjelasan singkat ini, adakah yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke apa sih yang mau dipelajari per pertemuannya? Gitu. Oke, kita masuk ke rencana pembelajaran dalam satu semester. Rumpun kita ada di rumpun desain grafis. Kelihatan ya share screen saya? Rumpun kita ada di rumpun desain grafis. Ini ada di semester 5, bobotnya ada 3 SKS. Artinya dalam satu kali pertemuan atau dalam satu minggu satu kali pertemuan itu adalah 150 menit. 150 menit itu adalah waktu belajar. Jadi kalau kalian mengalokasikan lebih dari 150 menit sambil mabar juga sebenarnya mabarnya nggak dihitung sih. Yang dihitung belajarnya. Nah, ini CPMK atau capaian pembelajarannya. Kita masuk ke, kalau yang atas ini lebih ke universitas, jadi tujuan universitas. Tapi kita masuk langsung ke capaian pembelajaran mata kuliah CPMK-nya. Nah, mahasiswa mampu menjelaskan proses branding. Sehingga kalau kalian belajar di DKV 3 ini, lebih dalam dari identity branding di DKV 2, itu mampu menjelaskan proses branding. Tentu ini akan menuntut kalian mengkonstruksi karya kalian itu terkonsep secara penuh, bagus, dan juga kalian bisa mempertanggungjawabkannya. Tidak hanya sekedar pemunculan ide yang, oh iya Pak, saya dapat dari mimpi semalam, itu nggak ada ide yang muncul dari ruang kosong, kata Suwarno Wiresetromo, gitu kan. Nah, melalui logika berpikir yang mendasari proses desain, serta berpikir secara holistik, menyeluruh. Ini yang akan kalian lakukan. Dan menerapkan konseptual merek, langkah-langkah dasar dalam proses desain, yang terdiri dari pendefinisian masalah, riset, pemunculan ide, dan yang terakhir yang penting adalah pembuatan perwarupa karya. Ini perwarupa tuh kayak bentuk karyanya tuh kayak gimana? Yang digunakan untuk memecahkan masalah berupa produk branding.
Subsep PMK-nya tadi sudah saya jelaskan di mana? Presentasi. Ini berkaitan, deskripsinya berkaitan dengan penciptaan karya. Jadi DKV 3 ini merupakan mata kuliah yang untuk menciptakan karya terstruktur. Karena tadi ada tugas terstruktur dari layout melalui grid tentu menjadikan produk branding sebagai akar bereksperimen untuk membuat konten pemasaran. Nah, ini tadi kajian materi pembelajarannya juga sudah saya berikan. Kita masuk ke sebelum ke ke RPS, mari kita bahas dulu pustakanya. Jadi kalau kalian mau gunain buku untuk referensinya, kalian bisa buat 4 buku ini sebagai utama dan pendukung, 2 utama 2 pendukung, di mana pustaka ini semua akan berkaitan dengan produk branding atau dalam bahasa yang lebih singkat kemasan atau packaging. Tapi packaging itu lebih sempit ya. Packaging itu hanya membungkus barang. Tapi kalau produk branding itu dia lebih luas, biasanya akan berkaitan juga dengan hal yang berkaitan di luar dari produk itu, misal pemasarannya, digital marketingnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pertemuannya. Jadi pertemuan pertama akan membahas materi. Jadi kalau kalian membaca ini, caranya adalah minggu keberapa kita pertemuan, kemudian subsep PMK ini merupakan target yang akan diharapkan pada tahapan belajar per minggunya. Indikatornya ini adalah bagaimana kalian bisa dikatakan mampu gitu, dan ini biasanya ada referensi untuk bertanya dulu. Saya bertanya dulu untuk bisa sampai pada titik ini sudah tepat menjelaskan konsep strategi merek. Bisa juga ini dikonfirmasi dari karya kalian. Jadi kalian memang dituntut untuk discovery learning, jadi benar-benar belajar dan basisnya dari diri kalian sendiri. Kalau macet-macet suara saya, tolong saya diingatkan ya. Kemudian cara bacanya yang lain adalah estimasi waktunya, karena 3 SKS maka 150 menit. Itu untuk di pertemuan pertama saya bagi jadi 2, ada yang luring atau offline. Ini dari discovery learning kalian. BM itu adalah singkatan dari belajar mandiri. Itu 120 menit, berarti akan ada penugasan setelah materi ini. Dan estimasi waktu ketemuan kita menggunakan sinkronus, berarti online, itu 30 menit untuk penjelasan materi, kemudian kalian menjelaskan bisa mencari berkaitan dengan strategi merek. Nah, itu bobotnya per pertemuan 10%. Oke, cara membacanya seperti itu, sehingga pada pertemuan pertama kita akan ngobrolin tentang, kalau kalian mau lebih gampangnya, fokuslah ke materi pembelajaran dan pustaka pendukung. PP2 ini merupakan pustaka pendukung, kalau PU itu pustaka utama, itu bisa kalian jadikan patokan. Pertemuan pertama kalian akan berkaitan dengan konsep strategi merek atau strategi branding strategi. Kemudian konsep produk branding, itu untuk pertemuan kedua. Sama, masih 120 menit untuk belajar mandiri, artinya kalian bisa belajar secara asinkronus, dan sinkronusnya 30 menit. Ngobrol tatap muka langsung. Kemudian kita akan mengulang di DKV 1 untuk pertemuan ketiga. Mulai pertemuan ketiga akan mengulang DKV 1 berkaitan dengan grid system. Tapi lebih dalam lagi, aplikasi dengan menggunakan konsep brandingnya seperti apa. Pada pertemuan ketiga. Nah, setelah pertemuan ketiga, kalian akan ada tugas yang terstruktur pertama, PT namanya, penugasan terstruktur, itu berbentuk karya. Jadi ada portofolio, itu adalah hasil akhirnya. Kalau penugasan terstruktur itu merupakan potongan-potongan dari hasil akhir itu. Tapi kalau yang bagian BM atas dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 biasanya adalah tugas mandiri yang mendukung untuk nanti tugas terstruktur. Semoga kebayang ya. Jadi intinya adalah bagaimana buat portofolio akhir tapi kita pecah. Gitu. Prosesnya kita pecah. Sebelum proses ini ada proses sebelumnya lagi. Nah, proses sebelumnya lagi itu merupakan teori-teori yang tadi saya bilang, ada product branding, kemudian ada discovery learning, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan keempat penggunaan grid system, kemudian pertemuan kelima mengkorelasikan. Kita ada pertemuan untuk menelaah apakah itu sudah sesuai atau belum. Terus konsep merek dengan karya desain grafis yang sudah dibuat. Kemudian kita masuk ke logika grid.
Dan disitulah mulai untuk pendefinisian dan riset atau defining dan research. Ini merupakan kalau dari KV2 mulai dari penjabaran kreatif brief, kemudian membuat mind mapping, brainstorm, sampai ke titik rockskate. Rockskate-nya itu berkonsep, jadi nggak cuma asal-asal aja gitu. Nah, ketujuh itu membuat karya desain. Itu akan digunakan untuk persiapan ke UTS, karena UTS-nya biasanya take home. Kemudian pertemuan ke-9 adalah ideation. Ideation itu pengolahan ide. Karena di atas ini kalian sudah brainstorm, maka akan ada evaluasi untuk di sini biasanya. Untuk nanti dievaluasi juga di UTS atau evaluasi tengah semester. Pengolahan ide ini merupakan titik untuk mengevaluasi dari pertemuan yang sebelum-sebelumnya, membuat karya, kemudian defending dan researching. Kemudian pertemuan ke-10 kita sudah mulai buat purwarupanya atau prototipenya. Kemudian praktek purwarupa pada desain, itu pertemuan ke-11. Kemudian kita evaluasi lagi, evaluasi setelah purwarupa itu jadi, kalau dalam bahasa DKV 2 asistensi lah. Asistensi secara tatap muka, TM, itu praktek purwarupanya. Kemudian kalian setelah dari evaluasi kalian buat lagi atau kalian mendalami lagi. Biasanya saya akan berikan tips untuk misalkan menggunakan grid dengan konsep A, menggunakan grid dengan konsep B, gitu, pada 2 minggu. Dan sebelum UAS itu ada 1 kali asistensi lagi untuk refleksi karya desain pada media sesuai dengan konsep product branding. Begitu kiranya untuk pertemuannya. Apakah ini cukup jelas untuk dijalankan nanti 1 semester atau ada pertanyaan? Ya udah kebayang, Pak. Oke. Kalian juga bisa memberikan pertanyaan atau konfirmasi kembali ketika di akhir semester, kok saya nggak dapat ini ya Pak, gitu. Ya itu sistem belajar gitu. Bertanya lagi. Apakah desain kemasan juga masuk ke DKV 3 ini, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Apakah desain kemasan masuk di DKV 3? Masuk di DKV 3, iya. Karena dia merupakan product branding. Jadi branding produk itu kan salah satunya adalah kemasan. Tapi nggak hanya kemasan kan. Kalau ngomongin product branding, kalau kemasan kan masuk dalam bahasa Inggris itu namanya packaging. Tempat untuk mengemas sesuatu atau packaging. Nah, keilmuan packaging itu masuk ke desain produk sebenarnya. Desain produk atau produk desain. Jadi kalau di jurusan lain itu di Trisakti itu ada desain produk. Nah, untuk kemasan itu menjadi salah satunya di product branding. Karena product branding tidak hanya ngomongin kemasan, tapi gimana kemasan ini terkoneksi dengan pengiklanan dia ke luar. Gitu. Kebayang nggak sih? Bentuknya lebih luas. Tapi kemasan masuk dalamnya. Gimana Lauren? Adakah feedback? Lumayan kebayang, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Yo, silakan Handi aja. Iya. Untuk kan saya sempat baca tuh, entah di buku di mana gitu ya, buku panduan. Di Betul. 3 ini ada pelajaran UI nggak, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau di semester kemarin ada belajar UI, tetapi konseptual UI dan UX-nya. Jadi nggak sampai ke membuat aplikasinya. Jadi kita akan ngobrolin sampai pada titik wireframe. Konsep UI UX kan ada banyak tuh. Ada research, kemudian ada ideate, kemudian ada prototype, kemudian ada evaluating, atau langsung ke perwarupa juga bisa. Nah, kita akan ngobrolin sampai ke konsepnya, ke prototipenya aja. Kalau kita ngobrolin sampai ke hasil akhirnya, itu akan membutuhkan keilmuan pemrograman, dan sebenarnya desainer bisa sih. Jadi kalau kalian di desain itu, kalau kalian sudah menguasai XD, nah kira-kira sampai ke XD itu aja, ke wireframe, menghubungkan antara satu tampilan ke tampilan yang lain. Oh, ketika saya klik menu akan masuk ke tampilan ini, ketika klik ini akan masuk tampilan itu. Paling berhentinya di situ. Tapi untuk benar-benar menjadi satu keutuhan UI UX itu
nggak akan diajarkan di DKV 3, tapi kalian bisa ngembangin. Kalau kalian mau akan lebih bagus gitu. Tapi kalau pertanyaan tadi apakah UI UX masuk ke materi, akan masuk, tetapi hanya sekedar konseptual dan sampai ke wilayah titik wireframe-nya gitu. Kebayang nggak sih Andi? Bayang Pak. Berarti cuman konseptualnya doang gitu, kita nggak sampai ke wireframe kayak prototype kayak gimana gitu. Sampai ke prototipe-nya kayaknya impossible. Paling tampilan visualnya aja sih. Paling di halaman depan seperti ini, halaman tengah seperti ini, ketika diklik ini munculnya kayak gini, cuman itu aja sih. Jadi secara konseptual kayak gini loh. Oh, kira-kira nanti kalau kita lempar ke programmer bisa langsung kerjain. Karena ada beberapa teknik seperti bootstrapping, kemudian juga ada di XD, juga ada wireframing. Sebelum wireframing itu ada penyusunan, layouting juga ada. Nah, kita fokus penekannya ada pada penata-rataannya. Gitu, kiranya, Andi. Paham, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan berkaitan dengan proses 1 semester yang akan kita jalani? Karena ini merupakan rencana pembelajaran, jadi kita benar-benar mulai untuk saling membayangkan. Jadi kalian jelas apa yang ingin kalian pelajari, dan saya pun juga jelas apa yang akan saya sampaikan. Tidak ada dusta di antara kita. Mau tanya teknis, Pak? Oh, silakan, Vin. Ini lebih kayak misalnya software di DKV 3 selain yang sebelumnya kan. Kalau DKV 1 itu InDesign, AI, Photoshop gitu, ada tambahan software lain nggak, Pak, yang harus bisa dikuasai atau seenggaknya dipunyai dulu gitu? Kalau harus dikuasai sih sebenarnya 3 itu masih mumpuni untuk menyelesaikan tugas-tugas di DKV 3. Tapi kalau mau ngebantu lebih bagus, itu Adobe XD menjadi salah satu rekomendasi. Kemudian kalian juga sudah harus biasa untuk membiasakan kombinasi warna di color.adobe itu. Untuk jadi kalau kalian bertema misalkan monokrom itu kayak gimana sih, warna apa aja yang bisa jadi monokrom untuk dijadiin di mood board lah, itu saya sangat rekomendasi di website yang melatih kepekaan visual kalian berkaitan dengan warna, berkaitan dengan bentuk, berkaitan dengan penyusunan. Jadi lebih ke mencoba untuk melatih ketidaksadaran kalian dalam mendesain, supaya karya-karya kalian ini ada identitas diri kalian sendiri. Nah, rekomendasi saya tadi berkaitan dengan software itu adalah XD. Itu bisa kalian pelajari karena UI UX hari ini itu udah naik daun, dan kalian kalau tidak mengikuti zaman juga akan tertinggal. Untuk software itu, Vin, tapi saya lebih rekomendasikan juga untuk pelatihan berkaitan dengan visual treatment kalian. Pelatihan bagaimana kepekaan visual kalian itu berkaitan dengan warna, bentuk, dan lain sebagainya untuk dilatih di website yang bisa ngebantu kalian untuk mendukung karya. Banyak-banyak lihat Behance atau Reapi. Gitu, Vin. Semoga menjawab. Masih adakah feedback? Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Udah? Kalau memang nggak ada, kita akhiri pertemuan singkat ini. Semoga menjadi pengetahuan baru kalian. Jadi benar-benar diniatkan untuk ayo belajar nih untuk membuat karya yang bagus. Pak, saya mau nanya, tapi ini di luar perkuliahan ya, Pak? Silakan. Saya tuh sering nemuin orang-orang yang bukan DKV itu tuh profesinya tuh sama kayak kita gitu, Pak. Jadi ilustrator lah, bahkan jadi UI UX designer gitu. Nah, sebetulnya tuh nanti kita profesinya itu keunggulan kita buat masuk dunia kerja tuh apa sih, Pak? Gitu. Oke, terima kasih, Loren. Pertanyaan itu sebenarnya sudah dijawab pada diskusi-diskusi para asosiasi desain grafis Indonesia tentu, berkaitan dengan everyone is designer. Setiap orang itu bisa jadi desainer. Tapi kemudian pertanyaannya, bagaimana perguruan tinggi mampu memproduksi desainer yang tidak hanya desainer gitu. Karena kalau kita merasa tersaingi sama orang-orang yang autodidak, ya kita kalah, karena mereka belajar justru lebih praktek, lebih bagus gitu. Yang tidak diajarkan pada sistem autodidak itu adalah berpikir terstruktur. Jadi satu itu, yang kedua
critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak hanya sekedar pintar dalam berpikir ya, pintar mempertanyakan, tapi lebih ke bagaimana terus ragu terhadap apa yang kita yakini. Dan yang ketiga adalah berpikir substansial atau berpikir kok konteksnya itu kayak gimana atau substansi yang isinya itu seperti apa, sehingga kita ngebuat solusi desain itu juga bukan hanya karya desain tetapi juga sebuah karya yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Misalkan kayak contoh, bagaimana sih kita ngebuat warung nasi yang tidak terlihat seperti warung nasi gitu, tapi warung nasinya itu juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu perlu critical thinking, perlu pemikiran yang lebih mendalam dibandingkan hanya sekedar teknis. Itulah kenapa untuk yang DKV, terutama perkuliahan DKV itu, seharusnya itu setiap pertemuan itu mengasah hal-hal itu, mengasah bagaimana berpikir kritis, mengasah hal-hal yang berkonsep substansial itu seperti apa. Tidak hanya sekedar kalau kalian masuk DKV kalian sudah jago AI, PS, InDesign, bahkan Premiere, After Effects, whatever, ada banyak software, itu semua hanya alat. Tapi apa isi dari ide atau konsep itu yang akhirnya bisa ditawarkan kepada klien, sehingga ketika dapat klien itu tidak hanya sekedar mengerjakan desain, tapi membangun chemistry, membangun masa depan, membangun harapan yang sama. Bisa aja klien belajar dari kita atau kita mengajari klien tentang bisnis mereka, padahal bukan desainnya yang kita kerjakan, tapi bisnisnya yang dikerjakan. Sehingga ada kata kayak gini, kalau gue sama desainer ini itu cocok loh. Gue udah ada revisi lagi kalau dia yang ngerjain sampai titik itu. Nah, ketika itulah sebenarnya anak-anak DKV atau anak-anak yang kuliah di desain komunikasi visual seharusnya bisa menawarkan kepada klien. Sehingga pemikiran-pemikiran kritis, pemikiran konseptual itu diasah melalui apa? Melalui pelatihan dari creative brief, mind mapping. Itu hal yang sebenarnya diajar, yang mereka atau teman-teman di luar dari desain komunikasi visual bisa ikut ke kita. Tapi kan untuk berpikir bagaimana itu terstruktur dari mind mapping sampai ke thumbnail itu hanya sekedar teknis dan ya setiap orang bisa melakukannya. Nah, pengolahan dari critical thinking ini yang menjadikan pembeda sebenarnya untuk teman-teman yang ada di luar dari desain komunikasi visual yang sama dengan profesinya dengan kita, dan kita sebagai anak-anak atau mahasiswa desain komunikasi visual. Sehingga kalau kalian belajar, ini evaluasi jadi kayak autokritik pada diri sendiri. Sehingga kalau kalian belajar di DKV 1 itu, di DKV S1 itu kalian masih merasa santai, masih merasa, oh santai, dosennya ngasihnya cuma ini doang kok, oh santai, dosennya ngasihnya cuma disuruh shading doang kok, gitu. Itu berarti kalian tidak masuk dalam esensi pembelajaran sebenarnya. Karena pada esensi pembelajaran yang sebenarnya itu adalah bagaimana menganalisis lingkungan kita, menganalisis sekitar kita, itu bisa kita selesaikan sebagai seorang yang berpikir. Gitu, Lauren. Jadi untuk menjawab itu, anak-anak asosiasi desain grafis juga, saya juga masuk ke dalamnya. Kemudian apa sih yang dikejar dari DKV kalau semua orang bisa mendesain gitu kan? Ternyata itu. Coba tanyakan kepada orang-orang yang secara teknis bagus. Apakah konseptualnya juga bagus? Apakah bisa menembus ke pemikiran-pemikiran yang lebih jauh? Atau hanya menyelesaikan klien project aja? Cek aja. Gitu, Lauren. Adakah feedback? Terus Pak, kalau ini entah saya atau yang lain juga, kalau untuk ngebangun critical thinking itu sementara, kalau saya tuh masih ini Pak, buat nyari-nyari referensi visual tuh masih suka ATM gitu loh Pak, yang amati tiru modifikasi itu. Nah, itu tuh buat seorang desainer yang baik, apakah nanti ke depannya ATM itu bakal nggak dipakai lagi gitu Pak? Oke,
berkaitan dengan referensi visual, apakah ATM itu akan digunakan atau tidak digunakan kembali pada masa depan ketika sudah menjadi ahli. Hakikat manusia itu kalau dalam teori yang saya pelajari berkaitan dengan teori estetika, itu teori pertama yang menyebutkan estetika itu sebenarnya ada pada zaman modern di abad 18. Bernama Alexander Baumgarten. Itu adalah satu yang menaskan istilah estetika, yang mana sebenarnya orang-orang dahulu itu tidak mengatakan itu estetika. Karena apa? Karena dasar dari estetika itu adalah percecapan indrawi. Percecapan indrawi itu adalah bagaimana kita merasakan sesuatu secara visual, secara indrawi, misalkan tentang satu kursi gitu. Satu kursi, kemudian kita lihat, estetik ya gitu, kalau kita bisa ngomong kayak gitu. Tapi di zaman Plato nggak ada. Estetik ya nggak ada. Kursi, oke. Enak dilihat, oke. Ya kayak gitu, macam gitu. Nah, itu pun juga berlaku untuk amati tiru dan modifikasi. Amati tiru dan modifikasi itu sebenarnya adalah istilah yang sudah lama ada dari manusia, sehingga secara tidak sadar meskipun dia tidak mengakui dia melakukan amati tiru dan modifikasi. Contoh kecil gini aja deh, baju lah, kalian punya baju kan, itu kan hasil dari ATM, amati tiru modifikasi. Baju yang tadinya kaos gitu kan, kalian nggak mengenal kaos sama sekali, pada waktu kecil dikenalkan dengan kaos, kemudian mengamati, kalau orang dewasa, kalau cowok kaosnya kayak gini nih, kalau cewek kaosnya kayak gini nih, kan gitu kan. Itu kan mengamati dulu waktu kecil. Kemudian meniru, mulai pakai baju ke cewek-cewekan, pakai baju ke cowok-cowokan. Nah, akhirnya ketika dewasa kita bisa memodifikasi. Cowok kalau cool kayak gini nih, misalnya pakai topi, kemudian pakai hem dan lain sebagainya. Itu dasarnya. Jadi itu seperti insting yang sudah ada gitu. Dan memang itu yang biasanya dilakukan orang. Jadi kreativitas atau seni itu sebenarnya tidak berangkat pada ruang kosong. Tidak berangkat yang tiba-tiba diem kemudian ada gitu, enggak. Itu adalah merupakan proses pemikiran yang desain terutama itu merupakan proses pemikiran yang mempertimbangkan banyak aspek. Dan mempertimbangkan banyak aspek ini yang sebenarnya dituntut pada pengetahuan desain komunikasi visual. Gitu, Lauren. Makasih banyak jawabannya, Pak. Sangat daging. Enggak juga. Jauh, saya masih belajar berkaitan dengan itu. Ada lagi pertanyaan berkaitan dengan DKV 3? Atau berkaitan dengan DKV? Atau yang nanya, Pak, kok saya udah ngegambar tapi ya gitu-gitu aja. Ya mungkin kesalahan diri kita untuk tidak mencoba untuk mempertanyakan. Apakah gambar saya udah menjembatani pemikiran saya? Gitu. Jadi kalau anak DKV tidak atau anti belajar filsafat, anti belajar matematika, berarti dia akan menyerahkan masa depannya untuk tidak berkembang. Kenapa? Karena desain komunikasi visual yang akhirnya ke masyarakat, ini menjawab yang Lauren tadi, saya baru keringat, itu yang kita butuhkan adalah kolaboratif. Kolaboratif itu adalah saling melengkapi. Gitu. Jadi bagaimana seorang desainer itu akhirnya melengkapi kehidupan dari entitas yang digarapnya atau proyek yang digarapnya. Tidak hanya sekedar melengkapi dalam sisi desain, tapi melengkapi visinya dia, mengevaluasi keberjalanan usahanya. Jadi sangat luas dong, Pak. Betul. Karena di era global ini yang dituntut adalah bagaimana berkolaborasi bersama. Kayak COVID ini ya. Kita kan diharuskan untuk berkolaborasi antara tenaga kesehatan, kemudian para penyebar berita, gitu, wartawan dan lain sebagainya. Kita berkolaborasi untuk sama-sama menjadikan COVID ini hilang gitu. Itu contoh yang paling nyata yang bisa kalian indrawi setiap hari ya gitu. Tapi kalau kalian masih pengen ini gua nih gitu, karya gua nih, nah itu berarti perlu dievaluasi lagi. Kalian mau benar-benar di desain komunikasi visual atau di seni rupa murni gitu. Udah? Kalau memang sudah tidak ada, terima kasih sudah mau hadir. Dan kita ketemu untuk
materi dimulai di minggu depan dan 16 minggu berikutnya sampai puas. Dan semoga di mata kuliah ini akan memberikan pandangan baru berkaitan dengan konstruksi berpikir dari desain komunikasi visual dan mengembangkan kemampuan kalian di bidang branding, produk branding nantinya. Terima kasih atas pertemuannya, diskusinya. Semoga tetap sehat selalu dan kita ketemu di minggu depan. Thank you. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak.